Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, eh, para guru. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tes bakat skolastik, yang mana ini sudah tes bakat skolastik yang ke-13 ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini bisa memperlancar ujian kita nanti saat ujian P3K. Bagi yang belum tonton video-video sebelumnya, silahkan tonton video-video sebelumnya biar lebih paham lagi dengan pembahasan-pembahasan kita di sini ya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung. Bagi yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih besar lagi ya. Amin. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal pertama. Semua wisatawan mempunyai paspor. Sebagian wisatawan membawa kamera. A. Sebagian wisatawan yang membawa kamera tidak mempunyai paspor. B. Semua wisatawan mempunyai paspor dan membawa kamera. C. Semua yang membawa kamera adalah wisatawan. D. Sebagian wisatawan yang membawa kamera mempunyai paspor. E. Sebagian wisatawan yang tidak membawa kamera mempunyai paspor. Ya, bagi yang sering nonton di sini, sering belajar di sini itu sangat mudah untuk menjawab ini. Jadi teman-teman boleh jawab ini, pause dulu videonya, kemudian catat berapa yang benar dan berapa yang salah ya. Oke, seperti biasa kita hapus yang ada kata semua. Berarti B dan C itu sudah otomatis salah. Tinggal kita cari yang mana kira-kira masuk di option yang benar ya. Ingat, membahas atau menjawab soal penalaran logis dan penalaran analitis itu hanya perlu banyak latihan. Ya, triknya banyak. Kalian bisa gunakan trik yang mana saja yang kalian suka, yang kalian mau ya. Intinya banyak latihan. Sebagian wisatawan yang membawa kamera tidak mempunyai paspor. Coba kita lihat di premisnya, intinya tidak boleh keluar dari premis. Kalau saya itu yang paling saya andalkan ya, tidak boleh keluar dari premis. Di sini tidak ada yang tidak membawa paspor, semua membawa, semua wisatawan mempunyai paspor. Berarti yang A sudah otomatis salah ya. Kemudian yang D, sebagian wisatawan yang membawa kamera mempunyai paspor. Ingat, kita ambil kata sebagian ya. Sebagian wisatawan yang membawa kamera mempunyai paspor. Iya, bisa jadi karena semua wisatawan mempunyai paspor. Kemudian yang E, coba kita cek dulu yang E, kita simpan yang D ya. Karena sudah bagus saya lihat yang D. Sebagian wisatawan yang tidak membawa kamera mempunyai paspor. Sebagian wisatawan yang tidak membawa kamera mempunyai paspor. Kenapa kita lebih cenderung memilih yang D? Karena di sini tidak ada kata tidak ya, tidak ada kata tidak. Sedangkan ini sudah bagus, sebagian wisatawan yang membawa kamera itu mempunyai paspor ya. Kalau yang ini sebagian wisatawan yang tidak membawa kamera, kenapa harus ada kata tidak? Sedangkan ini sudah mulus ya. Yang tidak membawa kamera mempunyai paspor, padahal dalam kenyataannya kan memang sebagian wisatawan itu tidak membawa kamera, hanya sebagian yang membawa kamera, tapi tidak perlu ini ya, kata ini. Oke, tidak perlu menambah premis yang ada, tidak boleh berlebihan, maksudnya tidak boleh melebih-lebihkan premis yang ada ya. Tonton lagi video sebelumnya untuk lebih jelasnya. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Sebagian sepeda motor berwarna hitam. A. Sebagian sepeda motor berwarna hitam dan tidak dilengkapi speedometer. Kemudian semua sepeda motor berwarna hitam dan dilengkapi speedometer. C. Semua sepeda motor yang berwarna hitam dilengkapi speedometer. D. Semua sepeda motor tidak berwarna hitam dan dilengkapi speedometer. E. Sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam dan tidak dilengkapi speedometer.
Ya, jadi ini saja yang kita lihat, ini yang kita lihat ya. Kemudian sebagian sepeda motor berwarna hitam. Coba kita cek ya optionnya. Sebagian ya. Jadi kita ambil yang sebagian ya. Kita hapus, coret, coret. Jadi ketiga ini sudah otomatis salah. Tinggal dua pilihan, apakah A atau option E ya. Sebagian sepeda motor berwarna hitam dan tidak dilengkapi speedometer. Semua sepeda motor dilengkapi dengan speedometer, berarti ini membantah premis yang ada. Semua motor dilengkapi dengan speedometer. Ini katanya tidak dilengkapi. Berarti otomatis jawaban yang benar ada di option E ya. Yaitu sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam dan dilengkapi speedometer ya. Kan sebagian itu tidak berwarna hitam dan dilengkapi speedometer. Kalau yang ini kita bantah, malah kita akan membantah premis. Tapi kalau yang ini kita tidak membantah premis karena pada umumnya hanya sebagian sepeda yang berwarna hitam, sepeda motor ya maksudnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa pulau yang sangat indah di Indonesia menjadi tujuan wisata dunia. Beberapa selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. B. Beberapa selebriti dunia tidak menghabiskan liburannya di pulau yang ada di Indonesia. C. Semua pulau yang sangat indah di Indonesia menjadi tujuan wisata dunia. D. Semua pulau yang sangat indah di Indonesia digunakan semua selebriti dunia menghabiskan liburannya. E. Semua selebriti dunia menghabiskan liburannya ke Indonesia. Jadi ini sudah jelas beberapa, berarti kita akan mengambil kata yang beberapa. Kalau kita keburu dengan waktu, kita langsung centang saja tanpa harus membaca. Jadi ini kita salahkan, ini kita salahkan, ini kita salahkan karena semua menggunakan kata semua di depannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah beberapa selebriti dunia tidak menghabiskan liburannya di pulau yang ada di Indonesia ya. Karena di sini hanya beberapa selebriti dunia yang menghabiskan liburannya di Indonesia, berarti ada beberapa selebriti dunia yang tidak menghabiskan liburannya di pulau yang ada di Indonesia. Semoga dipahami ya. Oke, gampang kan? Sangat simpel dan sangat cepat ya. Akurat insya Allah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap aparat pasti mengenakan seragam. Setiap aparat pasti juga menggunakan sepatu dalam tugasnya. Jadi setiap itu juga bisa berarti semua ya. Oke, setiap aparat coba kita cek. Kesimpulan yang tepat adalah A. Setiap aparat pasti berseragam atau bersepatu. B. Setiap aparat pasti bersepatu dan sebagian berseragam. C. Semua aparat pasti bersepatu dan berseragam saat bertugas. D. Sebagian aparat bersepatu dan sebagian lagi mengenakan seragam. E. Sebagian aparat bersepatu atau berseragam dalam tugasnya. Jadi kalau ada kata setiap itu sama dengan kata semua. Jadi kalau dua seperti ini kita menggunakan kata setiap atau semua ya. Intinya kita pakai setiap atau semua. Oke, coba kita lihat option A. Setiap aparat pasti berseragam atau bersepatu. Salah ya, karena dia tidak mengambil tugasnya ya. Kemudian setiap aparat pasti bersepatu dan berseragam. Ini juga sama dengan option A. Coba dibalik saja. Coba kita lihat option berikutnya. Semua aparat pasti bersepatu dan berseragam saat bertugas. Ini dia yang benar.
Semua aparat pasti bersepatu dan berseragam saat bertugas ya. Kalau tidak bertugas tidak ya, aparat tidak akan memakai sepatu dan seragamnya saat tidak bertugas. Bisa saja dia memakai pakaian santai. Sebagian aparat bersepatu dan sebagian lagi mengenakan seragam. Nah, ini kacau. Kemudian sebagian aparat bersepatu atau berseragam dalam tugasnya. Tidak ada kata atau ya. Yang ada itu adalah kata dan ya. Dan di sini juga harusnya semua karena ini dua-dua ini adalah semua setiap aparat ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya pembiasaan ya. Melatih diri, kebiasaan. Usahakan biasakan berlatih ya. Lebih bagus lagi kalau kita sama-sama berlatih di sini di channel ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua siswa SMP Harapan Jaya pandai. Sebagian besar siswa SMP Harapan Jaya berasal dari keluarga kaya. A. Semua siswa yang kaya adalah siswa yang pandai. B. Semua siswa SMP Harapan Jaya pandai dan kaya. C. Semua siswa yang pandai adalah siswa SMP Harapan Jaya. D. Sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMP Harapan Jaya. E. Sebagian besar siswa SMP Harapan Jaya kaya dan pandai. Oke, coba kita cek jawabannya kira-kira yang mana. Kalau yang A, ini ada kata semua seperti biasa. Kita coret. Jadi ketiga option ini salah. Kemudian kita cek lagi yang mana kira-kira lebih bagus. Sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMP Harapan Jaya. Kita simpan dulu. Sebagian besar siswa SMP Harapan Jaya kaya dan pandai. Ini yang terbaik. Sebagian besar siswa SMP Harapan Jaya itu kaya dan pandai ya. Kenapa bukan sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah SMP Harapan Jaya? Karena bukan hanya di SMP Harapan Jaya siswa-siswa kaya itu ya. Ini terlalu umum ya. Sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMP Harapan Jaya. Yang benar itu adalah sebagian besar siswa SMP Harapan Jaya kaya dan pandai. Kalau sebagian besar siswa yang kaya dan pandai itu menyeluruh ya. Jadi ini saya anggap salah. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan dipahami bahasanya nih, struktur bahasanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Eman menyukai program komputer Photoshop. Cakra menyukai program komputer Corel Draw. A. Karena gengsi, Eman tidak memilih program Corel Draw karena Cakra sudah memilihnya. B. Cakra ingin berbeda dari Eman dalam hal penguasaan program komputer. C. Cakra dan Eman saling bersaing menjadi programmer komputer yang paling handal di kotanya. D. Cakra tidak suka Photoshop untuk menjaga citra dirinya agar tak ingin dikira ikut-ikutan Eman. E. Tidak dapat diambil kesimpulan. Coba kita lihat soalnya, premisnya. Eman menyukai program komputer Photoshop. Cakra menyukai program komputer Corel Draw. Kalau dilihat dari sini, kita tidak bisa mengambil kesimpulannya. Coba kita lihat alasannya A, karena gengsi, Eman tidak memilih program Corel Draw karena Cakra sudah memilihnya. Salah, A salah ya. Karena tidak ada informasi bahwa di sini mereka memilih program komputer yang berbeda itu hanya karena gengsi. Kemudian yang B, Cakra ingin berbeda dari Eman dalam hal penguasaan komputer. Ini juga salah. Kenapa salah? Karena tidak ada informasi bahwa mereka ingin beda. Si Eman ini ingin beda, Cakra ini ingin berbeda dari si Eman dalam hal program komputer. Jadi salah ya. Kemudian yang C, Cakra dan Eman saling bersaing menjadi programmer komputer yang paling handal di kotanya. Kita juga tidak tahu apakah mereka ini bersaing atau tidak ya. Tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa mereka itu bersaing. Jadi ini juga kita anggap salah ya. Kemudian yang D, Cakra tidak suka Photoshop untuk menjaga citra dirinya agar tidak ingin dikira ikut-ikutan Eman.
Ini juga kita tidak tahu apakah dia menjaga citra dan sebagainya. Jadi ini juga salah. Jadi yang paling benar adalah tidak bisa ditarik kesimpulan. Seperti itu kira-kira. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bila warung di Mbak Yem harus bayar konten. Bila makan di warung Mbak Yem harus bayar kontan. Gunawan lapar dan tidak punya uang siang ini. A. Gunawan harus cari akal supaya bisa berhutang di warung Mbak Yen. B. Mbak Yen pelit tidak mau dihutang. C. Gunawan boleh kok berhutang karena sudah kenal akrab dengan Mbak Yem, sang pemilik warung. D. Gunawan bukanlah saudara Mbak Yem, jadi tidak boleh makan dengan cara berutang. E. Gunawan tidak dapat makan di warung Mbak Yem siang ini. Ini agak susah-susah ya, sedikit. Kira-kira yang mana jawabannya nih, teman-teman? Coba kita lihat option yang pertama. Gunawan harus cari akal supaya bisa berhutang di warung Mbak Yem ya. Ini salah ya. Karena di premis ini tegas dikatakan bahwa harus bayar kontan ya. Jadi tidak ada alasan untuk ngutang. Kemudian yang option B, Mbak Yem pelit tidak mau diutang. Kita tidak tahu. Ini juga tidak ada dalam premis bahwa Mbak Yem itu orangnya pelit. Ya. Oke. Kemudian yang C, Gunawan boleh kok berhutang karena sudah kenal akrab dengan Mbak Yem sang pemilik warung. Salah, karena tetap harus bayar kontan. Yang D, Gunawan bukanlah saudara Mbak Yem, jadi tidak boleh makan dengan cara berhutang. Kita tidak tahu apakah Gunawan ini bersaudara dengan Mbak Yem atau tidak ya. Kemudian yang E, Gunawan tidak dapat makan di warung Mbak Yem siang ini. Iya, bisa jadi ya, ini yang benar ya, ini yang terbaik. Gunawan tidak dapat makan di warung Mbak Yem siang ini karena Gunawan tidak punya uang, meskipun lapar tapi dia tidak punya uang, makanya tidak bisa makan di warung Mbak Yem. Mungkin di warung lain bisa ya, untuk ngutang atau mencari akal ya. Mudah-mudahan bisa dipaham ya untuk di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua yang melakukan korupsi akan dihukum. Sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. A. Tidak ada pejabat yang terbukti korupsi dihukum. B. Tidak ada pejabat yang dihukum karena korupsi. Pejabat yang tidak korupsi tidak dihukum. D. Pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum. E. Pejabat tidak dihukum meskipun korupsi. Ini gimana nih kasusnya nih? Padahal ada kata semua, ada kata sebagian, dan di sini tidak ada kata semua dan sebagian. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Yang biasa kita temukan kan kalau kita ada kata semua, ada kata sebagian, maka kita akan mengambil kata sebagian. Tapi di sini tidak ada ya. Sekarang kita kembali ke isi premis ya. Ini tidak bisa dipotong kompas langsung, maaf. Ini tidak bisa dipotong kompas langsung ya untuk dicari sebagian dan beberapanya. Coba kita cek lagi premisnya seperti apa. Oke, coba kita lihat yang A. Kita sambung saja ini di premisnya. Melakukan korupsi akan dihukum. Sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi. Berarti pejabat yang terbukti melakukan korupsi akan dihukum ya. Coba cari pejabat yang terbukti yang ini yang masuk ya. Cuman dia memakai kata negasi semua ya. Pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum karena semua yang melakukan korupsi itu pasti akan dihukum. Jadi pejabat yang korupsi itu pasti akan dihukum, dan yang ada di sini adalah pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Kalau terbukti korupsi pasti dihukum. Coba kita lihat option yang lain. Tidak ada pejabat yang terbukti. Ini sudah jelas salah karena ada kata tidak ada. Tidak ada. Ini salah ya. Karena
Harusnya minimal kita ada kata sebagian ya. Oke. Jadi hanya 3 ya. Pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum. Nah, tidak dihukum. Pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum. Pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum. Pejabat terbukti melakukan korupsi itu pasti dihukum. Jadi ini menantang premis. Kemudian yang pejabat tidak dihukum meskipun korupsi. Nah, ini juga salah karena kalau dia korupsi menurut premis ini dia akan dihukum ya. Kalau melakukan korupsi, semua pejabat yang melakukan korupsi akan dihukum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C ya. Intinya jangan pernah keluar dari premis ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Keluarga Adi Buana mempunyai 5 orang anak. Komar Buana lahir sebelum Rudi Buana. Rudi Buana lahir sudah Chandra Buana, tetapi sebelum Sono Buana. Chandra Buana lahir sudah Komar Buana. Wilujeng Buana lahir sudah Sono Buana. A. Komar Buana yang paling tua, Komar Buana ya. B. Rudi Buana lebih tua daripada Chandra Buana. C. Chandra Buana paling tua. D. Chandra Buana lebih muda daripada Sono Buana. E. Wilujeng Buana paling tua. Ya, kira-kira yang mana benar? Ratna adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leo. Tetapi Leo sama pandainya dengan Ricky. Ricky lebih pandai dari Nasir. A. Leo tidak lebih pandai daripada Edi. B. Edi tidak kalah pandai dari Ratna. C. Ricky lebih pandai daripada Ratna. D. Ricky lebih pandai daripada Edi. E. Nasir lebih pandai daripada Leo. Baik, seperti biasa kita akan mencoret-coret di kertas untuk menjawab soal penalaran analitis ya. Baik, kita coba ambil kesimpulan. Kita coba coret-coret sambil membaca kertas. Keluarga Adi Buana mempunyai 5 orang anak. Jadi keluarga Adi Buana ini mempunyai 5 orang anak. Komar Buana lahir sebelum Rudi Buana. Jadi Komar Buana lahir sebelum Rudi Buana. Ya, kita singkat saja ya. Kita singkat saja. Di sini begini, seperti ini. KB Komar Buana. Terang ya. Ini KB Komar Buana itu lahir sebelum Rudi Buana. Berarti Komar Buana lebih tua daripada Rudi Buana karena lahir sebelum Rudi Buana ya. Selanjutnya, info selanjutnya yang bisa kita ambil adalah Rudi Buana lahir sesudah Chandra Buana. Lalu Rudi Buana lahir sesudah Chandra Buana. Berarti Chandra Buana ini lebih tua daripada Rudi Buana ya. Seperti itu. Kemudian masjid sudah bunyi ya, tapi kita sudah terlanjur jalan ya. Oke, tidak apa-apa, mungkin bisa didengar dengan jelas ya. Selanjutnya, tetapi sebelum Sono Buana ya. Jadi harus hati-hati ya menarik kesimpulan seperti ini. Katanya Rudi Buana lahir sesudah Chandra Buana. Berarti Chandra Buana itu lebih tua daripada Rudi Buana. Tetapi sebelum Sono Buana. Berarti Rudi Buana lebih tua daripada Sono Buana. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya Chandra Buana lahir sesudah Komar Buana. Jadi Chandra Buana lahir sesudah Komar Buana. Berarti Komar Buana lebih tua daripada Chandra Buana. Karena Chandra Buana lahir setelah Komar Buana. Ya, berarti Komar Buana lebih
tua ya. Selanjutnya Buana, Wilujeng Buana lahir sesudah Sono Buana. Wilujeng Buana lahir sesudah Sono Buana, berarti kita bisa simpan di sini Wilujeng. Wilujeng lah yang paling muda. Wilujeng Buana lahir sesudah Sono Buana. Jadi kalau dari informasi ini kita sudah bisa temukan jawabannya bahwa yang tertua adalah ini ya. Setelah itu berurut terus ke Chandra Buana, terus ke Rudi Buana, terus ke Sono Buana, terus ke Wilujeng. Yang paling tua dan yang paling bungsu sudah kita bisa temukan di sini ya. Saya menggunakan lebih besar ini biar lebih mudah ya. Tanda kalau saya balik-balik seperti ini ada lebih tua, lebih muda, nanti bingung sendiri. Jadi usahakan dapatkan satu arah saja. Apakah kita mau menggunakan lebih besar atau menggunakan yang lebih kecil ya, terserah teman-teman yang mana mudahnya. Kalau saya searah saja yang lebih besar semua supaya gampang dideteksi ya, yang mana yang paling tua, gampang nanti kita urutkan kalau menggunakan searah seperti ini ya. Jadi terserah teman-teman mau gunakan dua arah atau searah, tidak masalah ya. Cari enaknya saja ya. Oke, sekarang kita lihat option A, B, C, D nya. A, Komar Buana yang paling tua. A, Komar Buana yang paling tua. Kalau dilihat dari sini, memang benar adanya bahwa Komar Buana yang paling tua. Ya sudah, Komar Buana yang paling tua, itu dia jawabannya. Jadi kita langsung bisa jawab dan bisa pindah ke soal lainnya untuk menghemat waktu. Tapi untuk memastikan, coba kita lihat lagi yang lain, option yang lain. Rudi Buana lebih tua daripada Chandra Buana, yang option B ya. Rudi Buana lebih tua daripada Chandra Buana. Buktinya adalah Chandra Buana lebih tua daripada Rudi Buana. Oke ya, dipahami ya. Selanjutnya adalah Chandra Buana paling tua. Tidak, bukan Chandra Buana yang paling tua. Chandra Buana adalah anak kedua, yang tertua adalah Komar Buana. Oke, dipahami ya. Selanjutnya adalah yang D, Chandra Buana lebih muda daripada Sono Buana. Katanya Chandra Buana lebih muda daripada Sono Buana, padahal faktanya adalah Sono Buana itu jauh lebih muda daripada Chandra Buana ya. Ini dia Sono Buana ya. Kemudian yang E, Wilujeng Buana paling tua. Faktanya adalah Wilujeng Buana adalah anak yang paling bungsu di antara kelima bersaudara ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi kita sambil ambil info, kita juga sambil coret-coret atau mengambil kesimpulan dari coret-coret tersebut biar gampang jawabnya. Oke, ini dia teknik terbaik untuk penalaran analitis. Ratna adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Jadi sudah terkunci bahwa Ratna yang paling pandai ya. Ratna paling pandai. Oke. Selanjutnya, Edi kalah pandai dibanding Leo. Berarti Edi kurang ya, karena kalah pandai dibanding Leo ya. Tetapi Leo sama pandai dengan Ricky. Nah, ini Leo sama pandai dengan Ricky. Ricky lebih pandai daripada Nasir. Ricky lebih pandai daripada Nasir. Nah, Nasir ya. Edi kalah pandai daripada Leo. Leo sama pandai dengan siapa tadi? Edi kalah pandai dibanding Leo. Berarti kurang ya, tanda kurang. Kalah pandai, kalah besar dan sebagainya. Tapi sama pandai dengan mana tadi? Ricky ya, sama pandainya dengan Ricky. Ricky lebih pandai dari Nasir. Ricky lebih pandai daripada Nasir. Jadi kita tidak tahu apakah kita ini ya, ada dua simbol yang menggunakan R, kita taruh Ricky dan kita taruh Ratna, RA ya dan RI ya, supaya gampang. Oke, jadi kita lihat di optionnya, coba kita lihat Leo. Jadi kita intinya tidak tahu ya yang mana lebih pandai dari apakah ini, apakah ini si siapa tadi yang yang Edi ya. Ya, apakah Edi itu sama
sama pandai dengan Nasir atau yang mana yang lebih pendek. Jadi kita tidak perlu pusingkan ini. Kita hanya mengambil data dari soal ya. Tidak perlu kita pusingkan nanti kesimpulannya seperti apa. Nanti akan terjawab sendiri apa yang akan ditanyakan. Jadi tidak usah pusing sampai di sini ya. Jangan sampai teman-teman pusing. Menurut teman-teman kira-kira yang mana lebih bodoh, apakah Edi atau Nasir, karena ini sama pandainya dan ini sama pintarnya, dan semuanya kalah oleh Leo dan Ricky ya, seperti itu ya. Oke, kita langsung ke option. Leo tidak pandai. Leo tidak lebih pandai daripada Edi. Leo katanya tidak lebih pandai daripada Edi. Salah ya, option A salah karena buktinya adalah Leo lebih pandai daripada Edi ya. Paham ya? Oke, selanjutnya. Edi tidak kalah pandai dari Ratna. Edi katanya tidak kalah pandai dari Ratna. Ya salah juga ya, karena Ratna adalah anak yang paling pandai. Edi kalah dong ya. Paham ya? Selanjutnya yang option C, berarti option B juga salah ya. Sebenarnya option C, Ricky lebih pandai daripada Ratna. Ricky lebih pandai daripada Ratna. Coba kita lihat, Ricky lebih pandai daripada Ratna. Tidak, karena Ratna lebih pandai daripada Ricky, karena Ratna adalah anak terpandai. Oke, berarti option C juga salah. Selanjutnya kita menuju ke option D. Ricky lebih pandai daripada Edi. Ricky itu katanya lebih pandai daripada Edi. Benar ya? Benar ya, karena Leo sama pandainya dengan Ricky. Berarti Ricky harusnya lebih pandai daripada Edi. Berarti option C, option D sementara benar. Kita simpan dulu option D. Oke, kita simpan dulu option D. Ini ya. Ya, karena Edi sama Leo sama pandainya. Sedangkan pernyataan D, Ricky lebih pandai daripada Edi. Berarti itu benar ya. Coba kita cek yang E dulu. Nasir lebih pandai daripada Leo. Nah, ini otomatis salah karena Ricky lebih pandai daripada Nasir. Dan Ricky ini sama pandainya dengan Leo. Berarti kalau dia katakan Nasir lebih pandai daripada Leo, berarti salah. Jadi option terbaik adalah option D ya, yaitu Ricky itu lebih pandai daripada Edi, karena Ricky setara dengan Leo ya. Gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Sampai ketemu lagi di soal bakat skolastik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.